Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang bekal bagi seseorang yang menuntut ilmu. Anda ambilkan dari kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala yang berjudul Kitabul Ilm, kitab ilmu. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu taala, talibul ilmi la budda lahu min at-ta'addubi bi adabin. Seorang penuntut ilmu harus beradab dengan beberapa adab. Nadhkuru minha, kita sebutkan di antaranya. Yang pertama adalah ikhlasul niyyati lillahi azza wa jalla, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bi an yakuna qasduhu bi talabil ilmi wajha Allahi wad daral akhirah, dengan maksud dia menuntut ilmu adalah wajah Allah dan kampung akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, wastaghfir li dhanbik, dan memohon ampunlah kepada Allah untuk dosa-dosa engkau. Maka dikatakan oleh Syekh, maka wajib bagi setiap orang yang belajar ilmu harus mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada ancaman kalau seandainya seorang belajar tanpa ikhlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman yabtaghi bihi wajha Allah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dia mengharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak mempelajari ilmu tersebut yang mestinya diikhlaskan. Mestinya seseorang belajar ilmu agama ikhlas, tapi tidaklah dia mempelajari ilmu agama itu kecuali untuk mendapatkan sebagian daripada keuntungan dunia. Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Ini ancaman yang diberikan oleh Nabi SAW bagi siapa saja yang menuntut ilmu agama tujuannya untuk mendapatkan dunia. Nabi mengatakan lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah, dia tidak akan mendapatkan bau surga pada hari kiamat. Kemudian al-amr tsani, yang kedua dikatakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, hendaknya dia mengangkat kejahilan yang ada pada dirinya dan pada diri orang lain. Dikatakan oleh Syekh, li'anna al-asla fil insan al-jahl, karena hukum asal manusia adalah kebodohan, tidak mengetahui apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, sementara kalian tidak mengetahui apapun. Dan Allah jadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati, afidah, la'allakum tashkurun, dan dengan itu mestinya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara realita dikatakan oleh Syekh, wal waqi'u yashhadu bidzalika, secara realita memang demikian adanya. Kalau manusia itu dibiarkan tumbuh tanpa belajar, maka dia akan senantiasa berada di atas kejahilan. Mau ilmu apa saja, kalau seandainya dia tidak pelajari, maka dia berada di atas kejahilan. Kemudian Syekh mengatakan, fatanwi bi talabil ilmi raf'al jahli an nafsi. Pertama, engkau meniatkan untuk menuntut ilmu, mengangkat kejahilan yang ada pada dirimu. Ini pertama. Jadi kita belajar ini tujuannya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Kita mengetahui ilmu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Wa bidzalika tanalu khasyyatallah. Maka dengan ilmu itu engkau akan dapat meraih rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khasyatullah. Semakin belajar, maka semakin khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya demikian. Tatkala seseorang semakin bertambah ilmu, maka mestinya bertambah pula rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Ilmu tidak ada yang mampu mendandinginya apapun bagi orang yang benar niatnya. Ilmu tidak ada apapun yang mampu menandinginya bagi orang yang benar niatnya. Maka murid-murid daripada Al-Imam rahimahullah ta'ala mengatakan, kaifa dzalika? Bagaimana bentuk benarnya niat? Qala, beliau mengatakan, yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Dengan menuntut ilmu,
dia berniat untuk mengangkat kejahilan pada dirinya dan pada diri orang lain. Maka ini bentuk daripada benarnya niat seseorang di dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian yang ketiga, dikatakan oleh Syekh rahimahullah, ad-difa'u 'anis syariah. Seseorang mempelajari ilmu agama itu untuk membela syariat. Untuk membela syariat. Lianna al-kutuba la yumkinu an tudafi'a 'anis syariah. Karena buku tak mungkin bisa membela syariat. Buku tak mungkin bisa membela syariat. Wala yudafi'u 'anis syari'ati illa hamilus syari'ah. Tidak ada yang bisa membela syariat ini kecuali orang-orang yang membawa syariat itu. Orang-orang yang membawa syariat. Jadi buku, dia tidak bisa menjaga syariat. Akan tapi yang akan menjaga syariat ini, yang akan membela syariat ini adalah orang-orang yang mempelajarinya. Maka diberikan permisalan oleh Syekh rahimahullah, kalau anna rajulan min ahli bid'ah, kalau seandainya ada seorang dari pelaku bid'ah, orang-orang yang menyerukan bid'ah, datang dia kepada maktabah yang isinya penuh dengan buku, perpustakaan yang isinya penuh dengan buku. Kemudian orang ini di tempat itu berbicara tentang kesesatan. Dalam perpustakaan itu semuanya isi buku. Kemudian orang itu berbicara kesesatan. Apakah buku-buku itu bisa membantahnya? Ya, tidak, kata Syekh. Buku-buku tersebut tidak bisa membantahnya. Akan tapi yang membantahnya siapa? Orang yang membaca buku. Jadi orang yang membawa bendera syariat, maka dia yang akan melindungi syariat ini. Dia akan melindungi syariat ini. Maka hendaknya seorang yang menuntut ilmu, dia meniatkan tatkala menuntut ilmu ini untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa dalam hadis? Ihfazillaha yahfazka. Engkau jaga Allah. Bagaimana bentuk engkau menjaga Allah? Jaga syariat Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah, jangan kerjakan. Maka kata Nabi apa? Yahfazka. Allah pun akan menjaga engkau. Maka tujuan kita menjaga syariat ini bukan karena syariat ini butuh kepada kita. Bukan karena syariat ini butuh kepada kita. Sekiranya kita tidak mau untuk mempelajari ilmu agama ini, maka Allah akan datangkan orang-orang yang akan mempelajari ilmu agama. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Ini masa sahabat. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agama ini? Fasawfa ya'tillahu biqaumin. Allah akan datangkan orang-orang lain. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat mudah bagi Allah. Kalau kita tak mau belajar ilmu agama, Allah akan datangkan orang lain untuk mempelajari ilmu agama. Tidak ada kebutuhan syariat ini kepada kita. Syariat ini tidak butuh kepada kita. Justru kita yang butuh kepada syariat. Dengan menjaga syariat, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Jadi yang mendapatkan manfaat dari mempelajari ilmu agama ini bukan agama Allah taala, tapi kita sendiri. Maka ini harus menjadi perhatian kita. Kadang-kadang sebagian orang merasa kalau dia tak belajar ilmu agama, maka agama ini akan dirugikan. Kalau dia tidak mau menghadiri majelis ilmu, seolah-olah ilmu itu akan dirugikan. Tidak. Kalau kita tidak mau belajar ilmu agama, Allah akan datangkan orang lain untuk menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala.
Oke, rahimani wa rahmatullah. Yang keempat, dikatakan oleh Syekh rahimahullah, al-amrul rabi' rihabatus sadri fi masailil khilaf. Lapangnya dada di dalam masalah-masalah khilaf. An yakuna sadruhu rahban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Hendaknya hatinya lapang di dalam tempat-tempat khilaf yang sumbernya adalah ijtihad. Ijtihad. Jadi gini, rahimahullah. Ketika ada dalil nas, kemudian ada orang yang membantah nas ini dengan pendapatnya, maka kita katakan ini bukan khilaf. Khilaf itu apabila bersumber dari dalil, maka dikatakan oleh para ulama kita, walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafu dhu haddin minan nadhari. Tidak setiap khilaf itu bisa kita ambil, tidak bisa setiap khilaf itu kita terima. Yang kita bisa terima adalah khilaf yang ada illa khilafu dhu haddin minan nadhari, kecuali khilaf yang ada sudut pandang di situ, ada dalil di situ, itu baru boleh kita ambil. Jadi ingat, tidak setiap khilaf itu bisa kita terima. Khilaf-khilaf yang dituntut seseorang untuk berlapang dada adalah khilaf di dalam permasalahan ijtihadiyah. Dalam permasalahan ijtihadiyah, tidak ada dalil. Kemudian seseorang dituntut harus berijtihad, dia harus memutuskan perkara. Si A mengatakan boleh, si B mengatakan tidak boleh, dicari dalil tak jumpa. Maka kita katakan ya sudah, berlapang dada, berlapang dada. Karena dikatakan oleh Syekh, li'anna masail al-khilaf bainal ulama imma an takuna mimma la majala lijtihadi fi wa yakunu al-amru fiha wadihan fahadhihi la yu'dharu ahadun bi mukhalafatiha. Karena masalah khilaf di kalangan para ulama bisa jadi dia atau khilaf tersebut tidak ada ranah untuk berijtihad padanya, tidak boleh orang untuk berijtihad, sehingga perkara itu sudah jelas, maka tidak diberikan uzur orang yang menyelisihinya. Ini perkara-perkara akadiyah, usul akadi, usul akidah. Itu tak ada orang yang boleh menyelisihinya. Tidak ada orang yang boleh menyelisihinya. Seperti tatkala Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di atas 'arsy. Dari masa Nabi, kemudian di masa tabi'in, atba'ut tabi'in, ini mereka meyakini bahwasanya Allah beristiwa di atas 'arsy. Kemudian datang orang belakangan membawakan masalah ini kepada ranah khilaf. Maka kita katakan khilaf seperti ini tidak bisa diterima, tak bisa diterima. Kenapa? Karena tak ada masalah khilaf dalam masalah akidah. Akidah itu tak boleh orang khilaf, tak boleh orang khilaf. Ini sebab pertama. Kalau ada khilaf tapi tidak atau bertentangan dengan dalil, ya, bertentangan dengan nas, maka kita katakan khilaf itu tidak boleh diterima, tidak boleh diterima. Wa imma an takuna mimma lil ijtihad fiha majal, fa hadhihi yu'dharu fiha man khalafaha. Dan bisa jadi khilaf tersebut bersumberkan karena ijtihad, maka seseorang diberikan uzur jikalau menyelisihinya. Ya, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini kita perlu belajar
dalam masalah-masalah fikih furu'iyah. Fikih furu'iyah. Kalau dalam masalah fikih yang sifatnya asal, maka tidak boleh ada khilaf. Seperti misalnya kewajiban sholat 5 waktu, itu tidak ada khilaf. Yang ada khilaf nanti tata cara pelaksanaannya. Bagaimana cara meletakkan tangan, bagaimana cara bertakbir, apakah dia termasuk bagaimana cara duduk, tasyahud akhir, apakah iftirash atau tawarruk. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama kita. Maka khilaf-khilaf yang seperti ini mestinya seseorang harus berlapang dada. Harus berlapang dada. Kita boleh mengambil pendapat yang sekiranya menurut kita kuat. Oh, kalau ambo itu nambah dia. Karena menurut ambo itu lebih kuat. Ya sudah, ambil saja, itu tidak ada masalah. Tapi dalam masalah khilaf furu'iyah, jangan pula kita mengatakan itu tidak boleh. Nah, karena dalam masalah ijtihad, ya seseorang bisa jadi benar, bisa jadi tersalah. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala mengatakan, wala yakunu qawluka hujjatan ala man khalafak. Tidak mungkin ucapanmu sebagai hujjah bagi orang yang menyelisihimu. Kalau seandainya kita katakan ucapan kita hujjah bagi orang yang menyelisih kita, tentu orang itu akan berkata juga, ucapan saya hujjah bagi engkau. Akhirnya apa? Akhirnya tidak pernah bertemu ini. Akan senantiasa terus seperti itu. Oke, kita katakan dalam masalah-masalah ijtihadiyah seseorang harus dituntut berlapang dada. Harus dituntut berlapang dada. Ikhwan rahimani wa rahmatullah. Dikatakan oleh Syekh, "Fas-sahabatu radhiyallahu ta'ala anhu yakhtalifuna fi umurin katsirah." Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka berbeda pada perkara-perkara yang sangat banyak. Artinya apa? Perbedaan para sahabat itu adalah perbedaan ijtihadiyah. Perbedaan para sahabat adalah perbedaan ijtihadiyah. Wa man arada an yattali' 'ala ikhtilafihim falyarji' ila al-athar al-warida 'anhum yajidu khilaf fi masail katsirah. Para siapa yang ingin melihat bagaimana khilaf di kalangan para sahabat, maka hendaknya dia membaca asar-asar dari mereka. Maka kita akan temukan banyak para sahabat itu khilaf. Ya, di antaranya adalah dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, tatkala Utsman bin Affan itu tidak mengqashar salat tatkala di Mina. Tidak mengqashar salat. Utsman tatkala itu menyempurnakan. Adapun Abdullah bin Mas'ud berpendapat bahwasanya mestinya qashar. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud mengikuti Utsman. Kemudian orang protes, kenapa engkau ikut Utsman sementara engkau menyatakan bahwasanya Nabi mau qashar? Kenapa ikut Utsman? Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud? Al-khilafu syarrun. Dalam masalah ini tak boleh orang berdebat. Ya sudah, karena ini masalah khilaf yang lumrah di kalangan para sahabat, sehingga ada kalanya mereka memilih A, ada kalanya mereka memilih B. Biasa. Ya, itu terjadi di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian ikhwan rahimani wa rahmatullah, dikatakan idzan fal wajibu ala talabatil ilm an yakunu yadan wahidah. Maka wajib bagi setiap penuntut ilmu atau wajib bagi orang-orang yang menuntut ilmu, mereka seperti tangan yang satu. Wala yaj'alu mithla hadzal khilaf sababan lit-taba'ud wat-taba'ud. Jangan dia jadikan khilaf-khilaf ijtihadiyah ini menjadi sebab untuk dia saling berjauhan dan saling membenci. Saling berjauhan dan saling membenci.
balil wajibu idza khalafta sahibaka bimuqtadad dalil 'indak wa khalafaka huwa bimuqtadad dalil 'indah an taj'alu anfusakum 'ala tariqin wahidin. Nah, wajib merupakan kewajiban apabila engkau menyelisihi temanmu karena dalil yang menurut engkau lebih kuat, atau temanmu menyelisihimu karena dalil yang menurutnya lebih kuat, ya sudah, kalian berusaha saja tetap berada di atas suatu jalan dan hendaknya kalian saling menghargai dan mencintai. Itu yang dikatakan oleh Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala. Maka Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah-masalah khilaf ijtihad, maka tak perlu kita saling bermusuhan, tak perlu kita saling membenci, tak boleh. Di antara permasalahan yang sebagian orang kadang-kadang memasukkan kerana manhaj, kerana akidah. Contoh, masalah jenggot contohnya. Kalau seandainya sekiranya ada orang yang berpendapat bahwasanya jenggot itu ya boleh dicukur, kalau seandainya ada orang berpendapat, atau isbal, boleh isbal itu kalau tidak sombong. Ada orang berpendapat seperti itu, dan menurut dia itu dalil yang lebih kuat. Menurut dia, ya sudah, antum silakan dengan dalil itu. Kalau memang menurut antum itu lebih kuat. Apakah dengan itu bisa dia dikeluarkan dari manhaj salaf? Tidak. Karena manhaj salaf itu ya patokan dasarnya adalah akidah yang benar. Akidah yang benar. Sementara tatkala dia isbal, tatkala dia mencukur jenggot, itu maksiat. Itu adalah maksiat, dan maksiat tidak mengeluarkan seseorang dari manhaj salaf. Ini harus kita pahami. Jadi jangan gampang-gampang mencap orang itu tidak manhaj salaf. Padahal yang dilakukan itu maksiat, bukan perkara yang mendasar daripada manhaj. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Walaupun manhaj itu dia cakupannya lebih umum ya, kepada metode beragama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, metode beragama. Tapi yang dibawa pertama kali oleh Nabi adalah perkara-perkara akidah. Terkala anak dahulu ya, kita ada namanya semacam apa ya, kajian mahasiswa di Libya itu, yang dikelola oleh kawan-kawan kita yang berada di atas manhaj salaf. Namanya Nidaul Haq, anak-anak Libya. Kemudian ketika itu ada perkumpulan dengan Ustaz Nuzul Dzikri hafizahullah ta'ala. Maka Al-Ustaz hafizahullah ta'ala, di antara beliau, apa yang beliau katakan adalah masalah isbat ini. Kalau sekiranya Anda menganggap isbat itu haram, ada orang lain menganggap dia boleh kalau tidak sombong, ya sudah, itu pendapat dia. Dan kita bagaimana pendapat kita? Kita mestinya harus lebih wara, lebih berhati-hati. Jangan setelah mengetahui adanya khilaf di kalangan para ulama tentang masalah isbal ini, kita isbalkan pakaian. Ini bukan sifat yang bukan sikap yang benar. Ya, nanti kalau kita baca kitab fikih, itu kita akan temukan khilaf di kalangan para ulama kita tentang hukumnya. Ada sebagian para ulama mengharamkan secara mutlak. Ada para ulama sebagian mengharamkan kalau sombong. Kalau tidak sombong, maka tidak halal. Akan kita mau temukan khilaf. Sikap kita tetap menganggap itu khilaf. Kemudian apa lagi? Adapun yang kita ambil adalah apa yang selamat menurut kita. Itu yang harus kita ambil. Kenapa kita tak isbal? Wara, lebih berhati-hati.
Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, itu diantara contoh. Kemudian masalah banyak hal yang itu merupakan masalah ijtihadiyah di kalangan para ulama kita. Maka yang dituntut bagi seorang adalah berlapang dada. Dituntut bagi seorang adalah dia berlapang dada. Maka dikatakan oleh para ulama, man tafaqqaha, siapa yang belajar fikih maka akan lapang dadanya. Siapa yang belajar fikih maka akan lapang dadanya. Kenapa? Karena di fikih itu Pak, di kaki semua khilaf. Dalam masalah duduk tasyahud akhir ada sekian pendapat. Apakah dia tawarruk atau iftirash? Dalam masalah duduk antara dua sujud ada sekian pendapat. Apakah dia tawarruk atau iftirash? Dalam masalah menjaharkan basmalah ada sekian pendapat. Dalam masalah menganggap Bismillahirrahmanirrahim apakah masuk Al-Fatihah ataukah tidak, ada khilaf pendapat di kalangan para ulama kita. Dengan itu kita nanti bisa paham. Kalau ada orang melakukan ini kita paham, berarti dia mengambil pendapat. Nah, kalau kita orang awam ini Pak, tak bisa kita merajihkan salah satu di antara pendapat para ulama. Kita tak punya alat. Kita hanya baca kitab para ulama, kemudian ulama merajihkan, ya sudah kita ambil apa yang dirajihkan oleh para ulama. Ada sebagian yang lain membaca buku yang lain, dia rajihkan pendapat yang lain, ya berarti dia mengambil pendapat ulama itu. Adapun kita orang awam ini tak bisa menilai, ini lebih sahih dibandingkan ini. Mana alat kita? Kita ini tak punya alat untuk menilai. Maka kalau seandainya ada orang mengatakan, lihat tuh, dia katakan pendapat ini yang lebih kuat padahal dia orang awam, maka kita katakan bukan kita yang menguatkan, kita hanya mengambil apa yang dikuatkan oleh para ulama. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan oleh Syekh, "Yajibu 'ala talabatil ilm an yakunu ikhwatan." Wajib pada penuntut ilmu ya agar mereka menjadi orang-orang yang bersaudara. Hatta wa in ikhtalafu fi ba'd al-masail al-far'iyyah. Ya walaupun mereka berbeda di sebagian masalah-masalah yang cabang. Mereka tetap harus saling bersaudara. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima, al-'amalu bil 'ilm, mengamalkan ilmu. An ya'mala talibul ilmi bi'ilmihi, hendaknya seorang penuntut ilmu mengamalkan ilmunya aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan. Apakah itu dari sisi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, etikanya dan muamalahnya. Itu harus diamalkan. Lianna hadha huwa thamratul ilmi wa huwa natijatul ilmi. Dan amalan itu adalah merupakan buah dari ilmu dan hasil dari ilmu. Wa hamilul ilmi kahamilis silah. Orang yang membawa ilmu serupa dengan orang yang sedang membawa alat perang. Imma lahu wa imma alaih. Bisa jadi alat itu untuknya atau atasnya. Untuknya atau atasnya. Maknanya bisa jadi alat itu membantu dia atau justru menjadi bumerang bagi dia. Sebagaimana yang Nabi SAW mengatakan, Al-Quran hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu bisa jadi hujjah bagimu, yang akan menolong engkau, yang akan memberikan syafaat bagi engkau, aw hujjatan 'alaika, atau Al-Quran itu sebagai hujjah atasmu, maknanya sebagai bumerang, sesuatu yang akan menyerang engkau kelak di akhirat. Maka ilmu seperti itu bisa jadi senjata yang bermanfaat untuk kita atau senjata yang akan menyerang diri kita sendiri. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, fungsi ilmu itu adalah untuk diamalkan. Fungsi ilmu itu untuk diamalkan. Kalau seandainya kita mengetahui ini hadisnya sahih,
ini kabarnya benar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kewajiban kita apa? Terima dan kemudian amalkan semampu kita. Jangan pernah menolak apapun yang ada dalam Al-Quran dan apapun yang ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah tolak. Terima walaupun kita merasa berat. Terima walaupun kita belum mampu untuk mengamalkannya. Terima dulu. Kalau apa yang Allah katakan, apa yang Rasul katakan berarti benar. Kalau kita belum mampu mengamalkan, ya sudah, berarti kekurangan kita dari sisi situ saja. Jangan sampai karena kita tak mampu mengamalkan kemudian kita mengatakan atau kita menolak. Kita menolak bahwasanya jenggot itu sunnah karena kita tak berjenggot. Ini kan salah. Mestinya apa? Katakan jenggot itu sunnah Nabi karena Nabi adalah orang yang berjenggot lebat. Karena Nabi memerintahkan. Apa kata Nabi Sallam? Nabi mengatakan wa'ful liha. Ya. Nabi Sallam mengatakan biarkan jenggot wa qassus syamari dan cukur kumis. Itu Nabi katakan, Nabi perintahkan. Kalau seandainya ada orang mengatakan jenggot itu tidak sunnah Nabi, nah di sini kekeliruannya. Kita katakan dia adalah sunnah Nabi, tapi belum bisa mengamalkan jenggot Ustaz. Nah ini, dia selamat karena telah terima, dia tak bisa mengamalkan, ini urusan lain. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menganggap bahwasanya celana di atas mata kaki ini bukan sunnah. Nah kekeliruannya di situ saja sebenarnya, menganggap ini bukan sunnah. Kalau sekiranya Anda tidak mampu untuk tidak isbal, maka sudah terima saja ini bagian dari sunnah Nabi. Kemudian katakan saya belum mampu untuk mengangkat celana saya di atas mata kaki. Lebih selamat kalau seperti itu. Jangan karena kita tak mampu mengamalkan kemudian kita mendustakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Wassahabatu, dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada mereka sesuatu yang aneh yang jauh dari pemahaman mereka. Nabi kabarkan kepada sahabat sesuatu yang jauh. Artinya kalau untuk difahami, dinalar, ini jauh. Walakinnahum yatalaqawna dzalika bil qabul. Akan tapi mereka tetap terima karena mereka yakin bahwasanya apa yang Nabi katakan itu pasti benar. Mereka tidak pernah mengatakan kenapa. Contohnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini dalam masalah asma sifat, ini orang sering bertanya, bagaimana bentuknya? Kalau seperti ini maka seperti ini. Kalau Allah beristiwa di atas arsy maka Allah. Ini kelaziman yang mereka buat. Kalau Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Siapa yang mengatakan? Adakah sahabat mengatakan demikian? Adakah Nabi mengatakan demikian? Kalau tak ada berarti tidak boleh diucapkan. Cukup dikatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Pernahkah sahabat dahulu bertanya bagaimana istiwa itu? Apa makna istiwa itu? Sahabat pernah bertanya. Ya. Yang dilakukan oleh sahabat apa? Mereka menerima segala apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Nah, Syekh mengatakan ini berbeda dengan sikap orang-orang yang datang belakangan. Kalau disampaikan kepada mereka hadis Nabi, kemudian mereka bingung, akal mereka tak bisa terima, maka apa yang mereka lakukan? Mereka tentang. Mereka mengatakan, oh tidak mungkin tuh, tidak diterima di akal, tidak masuk logika. Akhirnya apa? Ditolak. Maka ini kasihan kita orang-orang seperti ini. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Syekh rahimahullah ta'ala membawakan di antara contoh adalah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan yanzilu rabbuna ila samai dunya
hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah Rabb kita turun ke langit dunia tatkala tersisa sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibu lah. Siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan ijabahkan untuknya. Wa man yas'aluni fa u'tiyah. Siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku ampuni dia. Sahabat, pernahkah mereka bertanya, ba'a bantu turun Allah tuhai Rasulullah? Panjang tadi. Ayat mengatakan Allah beristiwa. Kemudian engkau mengatakan Allah turun. Gimana bentuk Allah turun itu? Pernahkah ada riwayat dari sahabat yang menyatakan demikian? Kalau seandainya tidak ada, berarti sikap para sahabat apa? Menerima. Mau datang orang di belakang zaman sekarang atau zaman berikutnya datang mengatakan tidak sesuai kami. Kalau Allah turun tentu kosong arsy. Kalau Allah turun kini di Indonesia, tentu Allah turun sekali di Allah. Kenapa? Karena waktu di dunia aku tidak sama. Logika. Oh, kalau itu tidak bisa diterima akal. Terus bagaimana dengan hadis ini? Ya, bisa jadi ditolak atau diselewengkan maknanya. Maka kita katakan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Amalkan ilmu. Kalau kita tahu ada dalilnya, maka kita mengatakan benar dari Nabi, kemudian terima. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Itu diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa Syekh mengatakan tidak ditemukan adanya para sahabat yang bertanya kepada Nabi bagaimana Allah turun. Kalau Allah turun, gimana arsy Allah Ta'ala? Tidak ada sahabat yang bertanya. Mereka tidak bertanya itu bukan karena mereka tak berfikir. Sebagian orang seperti itu. Jadi masuk itu para sahabat ini terima. Ada dia pakai ikut. Sebagian orang ada mencela sahabat dengan ungkapan seperti itu. Kita katakan para sahabat ini bukan orang-orang bodoh. Jadi mereka ini orang-orang cerdas. Mereka orang-orang cerdas. Tak ada para sahabat yang bodoh. Mereka orang cerdas, orang yang berilmu, orang yang beriman. Lantas mereka, kenapa mereka tidak bertanya kepada Nabi SAW? Karena mereka yakin mesti apa yang disampaikan oleh Nabi benar, sehingga tak perlu dipertanyakan bagaimananya. Dan mereka dengan bahasa Arab itu mereka faham apa makna daripada hadis yang diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang keenam, ad-da'watu ila Allah, berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. An yakuna da'iyan bi'ilmihi ila Allah, hendaknya orang yang mempelajari ilmu itu dia menjadi da'i kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang belajar ilmu itu hendaknya menjadi da'i. Da'i itu tak mesti pula yang ceramah di masjid. Da'i itu bisa juga dalam kehidupan sehari-hari. Kita menasihati orang dengan cara baik, kita memberikan teladan kepada orang, ya. Kita memberikan bantuan kepada orang, kemudian kita selipkan nasihat, kita selipkan hadis Nabi SAW. Maka itu termasuk daripada berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, al-hikmah, hendaknya seseorang itu memiliki hikmah. An yakuna mutahalliyan bil hikmah, seorang penuntut ilmu itu harus berhias dengan hikmah. Allah Ta'ala mengatakan yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Diberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki,
Diberikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan siapa saja yang diberikan hikmah oleh Allah, maka berarti dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Dikatakan wal hikmatu an yakuna talibul ilmi murabbiyan li ghairihi. Di antara bentuk hikmah adalah wal hikmatu, hendaknya seorang penuntut ilmu itu dididik murabbiyan li ghairihi, mendidik selainnya, bima yatakhallaqu bihi minal akhlaq, dengan akhlak-akhlak yang baik, wa bima yad'u ilaihi min dinillah, dan dia ajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu yukhatibu kulla insanin bima yaliqu bihalihi. Bagaimana cara dia mengajak orang ke jalan Allah? Dia komunikasi, dia berbicara dengan manusia sesuai dengan keadaan manusia. Sesuai dengan keadaan manusia. Sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Sesuai dengan kadar cara berpikir mereka. Maka dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, khatibun nasa bima ya'rifun. Berbicara dengan manusia terhadap apa yang mereka mengerti. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan karena kita tak pandai memahamkan orang, karena kita tak pandai berbicara, kita tak pandai di dalam merangkai kata sehingga orang tak faham apa yang kita sampaikan. Orang tak faham apa yang kita sampaikan, kemudian dia katakan, tidak tahu itu sunnah, malu sunnah kayak gitu. Akhirnya apa? Nabi didustakan. Maka berbicara dengan manusia itu sesuaikan dengan apa? Dengan logika mereka. Sesuaikan dengan cara berpikir mereka. Kalau seandainya kita mengajar, maka ini sudah dibahas oleh buku-buku pendidikan. Bagaimana mengajar anak kecil, kemudian anak SMP, anak SMA, mengajar orang dewasa, mengajar orang yang terpelajar dengan orang yang tidak terpelajar, mengajar orang yang sudah lama dalam agama Islam dengan orang yang baru masuk Islam. Ini semuanya dibahas oleh para ulama kita. Sehingga metodenya tidak satu saja, Pak. Metode mengajar itu banyak, bervariasi sesuai dengan kebutuhan. Apa yang sekiranya bisa kita boleh kasih uzur di sini kita tak boleh kasih uzur. Ya. Maka itu tergantung kecerdasan seorang murabbi, seorang yang mengajar. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Wa idza salakna hadha at-tariq, kalau seandainya kita menempuh jalan hikmah ini, hasala lana khairun katsirun, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, sebagaimana Allah berfirman, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Apa hikmah itu? Hikmah itu dikatakan oleh Syekh rahimahullah, al-hakim, orang yang hikmah adalah alladzi yunzilul asya'a manazilaha, orang yang menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Itu hikmah. Itu hikmah. Artinya apa? Metode mengajar anak-anak jangan diletakkan kepada metode mengajar orang dewasa. Mengajar orang dewasa jangan dipraktekkan kepada mengajar anak. Ini dua metode yang berbeda. Berbicara dengan orang awam itu berbeda dengan berbicara dengan orang yang terpelajar. Harus dibedakan, harus diletakkan pada tempatnya masing-masing. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu memilih uslub-uslub. Ya, kalau orang bilang diksi, yang lebih dekat kepada diterimanya dakwah.
Jadi konsep dakwah itu seperti ini. Kita berdakwah itu ingin diterima, ya kan? Kalau seandainya kita dakwah ingin dimusuhi, ya sudah, tidak perlu metode sebenarnya dakwah. Kalau tujuan dakwah itu pokoknya asal orang benci, asal saya dimusuhi, saya diusir, berarti saya benar. Enggak. Kan ada juga coba orang mendoktrin seperti itu. Oh, kalau dakwahnya diterima oleh masyarakat, berarti dakwahnya diragukan. Sebagian orang mencap seperti itu. Kalau banyak orang langsung ke dakwahnya, langsung diragukan. Padahal bukan diterima atau ditolak, tapi bagaimana cara menyampaikan. Ada ustaz-ustaz itu yang Masya Allah, cara menyampaikannya bagus sehingga disukai oleh masyarakat. Orang bisa mudah memahami apa yang dia sampaikan. Sehingga tak kala dia datang, dia mengadakan kajian tabligh ramai orang. Maka kita katakan Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Anak sempat ada mendengar sebagian kawan mengatakan, "Ini ustaz tuh Masya Allah mantapnya batu." Ditolak di mana-mana. Kok mantap? Nya dakwah di siko dimusuhi, nya dakwah di siko musuhi, dakwah di siko dimusuhi. Berarti nya memang manhajnya hebat. Oh, gimana standarnya? Seperti ini, ya kan? Kita katakan, kita dakwah untuk apa? Untuk diterima atau untuk dimusuhi? Diterima. Kalau dakwah ini untuk mencari lawan, tentu tidak banyak orang masuk Islam di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi ingin cari lawan, tentu akan diperangi saja semuanya. Sampaikan, tidak mau terima perangi. Sampaikan, tidak mau terima perangi. Apakah itu metode dakwah Nabi? Tidak. Sampaikan, tidak mau diterima, sampaikan lagi. Tidak mau terima, sampaikan lagi. Doa kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi malam kita bahas, Nabi mengatakan apa? Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaum. Ya Allah, maafkan kaum. Ini kan sikap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita mengatakan seperti ini. Pokoknya tugas mau menyampaikan. Terima tidak terima manusia itu urusan Allah. Betul urusan Allah. Tapi Anda juga harus pandai dalam menyampaikan. Harus pandai dalam menyampaikan. Maka Syekh mengatakan apa? Hendaknya seorang penuntut ilmu memilih uslub dakwahnya sehingga lebih bisa diterima dakwahnya. Lebih bisa diterima. Contoh banyak dari Nabi SAW. Tatkala datang Arab Badi kencing di pojok masjid. Apakah dakwah Nabi di sini uslubnya keras? Tidak. Nabi biarkan saja. Kemudian setelah itu Nabi yang memerintahkan untuk mengambil seember air kemudian disiram oleh Nabi. Kemudian apa kata Nabi kepada A'rabi tadi? Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar. Masjid ini tak boleh ada kotoran, apakah kencing atau kotoran yang lain. Innama hiya li dzikrillah was-shalah wa qiraatil Qur'an. Masjid ini untuk zikir, untuk salat dan untuk baca Al-Quran. Nabi nasihatkan dengan cara yang lain. Kemudian di antara kisah yang lain adalah Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Tatkala dia bersin, dia mengucapkan dalam salat bersin, alhamdulillah. Ada orang mengucapkan alhamdulillah bersin. Muawiyah bin Hakam As-Sulami menjawab, yarhamukallah. Orang-orang menoleh kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia lihat, kok dijawab? Kan seperti itu, aneh. Kemudian Muawiyah bin Hakam As-Sulami mengatakan, dia ngomong lagi, kenapa kalian lihat kepada aku? Dalam salat ini. Dalam salat. Kemudian para sahabat pun memberikan isyarat, diam. Aku pun dikatakan oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Setelah itu Nabi SAW menegurku. Dan beliau mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku tak pernah melihat adanya seorang guru setelah Nabi yang lebih baik daripada Nabi metode pengajarannya.
Baik metode pengajaran. Sehingga apa? Orang yang melakukan kesalahan tidak merasa tersinggung. Tidak merasa tersinggung. Ini penting. Kenapa? Karena kita ingin dakwah ini diterima, bukan ditolak. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini ada berapa lagi? Yang ke-9, ini yang terakhir mungkin. Ihtiram ulama wa taqdirhum. Menghormati para ahli ilmu dan memuliakan mereka. Menghormati ahli ilmu dan memuliakan mereka. Dikatakan, wa an tattasi'a suduruhum lima yahsulu min ikhtilafin bainal ulama'i. Hati penuntut ilmu harus lapang kalau seandainya dia melihat perbedaan di kalangan para ulama. Wa an yuqabilu hadza bil i'tidari amman salaka sabilan khata' fi i'tiqadihim. Kemudian dia wa yuqabilu hadza bil i'tidari, dan dia menghadapkan ini, artinya dia bersikap di dalam permasalahan ini dengan memberikan uzur kalau seandainya ada ijtihad para ulama yang salah. Dikatakan uzurnya banyak, dan ini dikaji oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Raf'ul Malam. Itu sebabkan kenapa para ulama dahulu berijtihad kemudian ternyata ijtihadnya salah. Di antara sebabnya adalah dalil-dalil itu belum lagi terkumpul di masa mereka. Belum terkumpul. Terlebih nanti mungkin kita lihat mazhabnya Abu Hanifah yang dikenal dengan Madrasatul Ra'yi, ya sekolah yang mengandalkan pendapat. Ini di Irak mereka masa itu. Kemudian Madrasatul Ahli Hadis itu Imam Malik di Madinah. Nah, kenapa pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah taala seakan-akan bertentangan dengan dalil? Di antara sebabnya apa? Hadis banyak yang tidak sampai ke daerah sana, sehingga muncul suatu permasalahan, mau tidak mau harus ada pendapat. Sehingga berpendapat beliau rahimahullah taala bukan di atas hawa nafsu. Ingat, para ulama kalau berpendapat itu, kawan-kawan rahimani wa rahimakumullah, tidak berdasarkan hawa nafsu. Mereka itu orang yang paling takut kepada Allah taala. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran." Kalau seorang imam berpendapat, benar pendapatnya, maka dia dapat 2 pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Kalau seandainya salah pendapatnya, dia tetap dapat 1 pahala. Maka tidak ada guna kita mencela ulama. Tak ada guna kita mencela ulama. Salah mereka dapat 1 pahala. Benar mereka dapat 2 pahala. Maka dikatakan harus menghormati mereka, harus memuliakan mereka. Wa hadhihi nuqtatun muhimmatun jiddan. Maka ini adalah poin yang sangat penting sekali. Karena sebagian manusia justru mengikuti kesalahan para ulama. Jadi tugas mereka apa? Mengoreksi, memata-matai kalau kita orang bilang sekarang. Kita bilang sekarang memata-matai. Pokoknya dia cek satu persatu, aku salah. Kita katakan pasti tidak ada, manusia ini tidak ada yang 100% benar. Tak ada 100% benar. Yang sehebat apapun, mesti akan ada ketergelinciran, akan ada kesalahan pendapat, itu pasti. Apakah setiap orang yang berbeda dengan kita? Apakah setiap ulama yang tergelincir kemudian ditinggalkan? Ini orang salah nih, tergelincir bukan karena kesengajaan, tapi dalam pendapat itu dia salah. Apakah kita mengatakan jangan ambil ilmu dari ilmu salah? Apakah benar sikap ini? Tak benar. Terus bagaimana Ustaz? Kami ini mau belajar. Kita katakan ya,
Beliau salah dalam masalah itu saja, selesai. Kalau seandainya kita mencari guru yang tak salah, maka akhirnya orang tak mau belajar. Karena guru itu kalau dicek kesalahannya banyak. Ya, karena ilmu kita ini terbatas. Kadang-kadang kita menyampaikan A, ternyata yang benar B. Setelah dicek, oh iya, ternyata yang benar B. Terus sebenarnya yang kita sampaikan ya salah. Apakah dengan kesalahan tersebut kemudian dikatakan tak boleh lagi mengaji dengan Ustaz Fulan karena Ustaz Fulan pernah salah dalam menyampaikan? Kita katakan tidak seperti itu, harus tetap dimuliakan dan dihormati. Ikhwan rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa poin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Terlebih dan terkurang mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun. Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.